Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya kita senantiasa bersukacita dalam mengikuti ibadah pada saat ini, dan ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita di hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 yang mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Demikianlah nats pembimbing. Saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Semesta umatmu
Jemaat, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang masih mengasihi kami dan mempercayakan kami hidup kembali di dunia ini. Kami mau tetap dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami berjalan dengan memperlihatkan kekuatan Allah yang berani menghadapi situasi kondisi dunia di mana kami ada. Firman-Mu senantiasa menguatkan kami dan kembali memberikan kami harapan untuk hidup bersama dengan Tuhan di masa yang akan datang. Tuntun, bimbing, dan pimpinlah kami senantiasa. Berikanlah kami kehidupan lewat firman-Mu, untuk kami juga bisa menjadi saksi Allah di tempat di mana kami ada. Hamba-Mu juga Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu. Berkati mulut, bibir, hati, pikiran hamba, biar dapat berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Kuasai ruangan di tempat mana kami ada, dan sembunyikan kami senantiasa di balik jubah kasih-Mu. Ya Tuhan Allah, dengarkan doa kami.
Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38 yang menyatakan hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan pembebasan bagi para tahanan di Indonesia ini karena pandemi virus COVID-19, dan itu semua dilakukan agar supaya para napi itu tidak tertular dengan virus COVID-19. Dan sebelum ini terjadi, Tuhan juga melakukan atau memberikan pembebasan dan pengampunannya bagi bangsa Israel melalui keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan kembali ke tanah yang dijanjikan lewat berbagai pengalaman hidup 40 tahun dalam perjalanan. Lalu juga kembalinya umat Yehuda dari Babilonia ke Yerusalem. Semuanya itu karena Allah mau mengasihi dan mengampuni umatnya sampai di kehadiran Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Yesus melanjutkan pengampunan Allah bagi kehidupan dunia, secara khusus manusia, di mana Ia ada pada waktu itu, memberikan teladan hidup, cara hidup yang benar, mengajarkan sekaligus menasehati
semua orang, bahkan murid-muridnya, untuk hidup lebih taat dan setia, mengasihi Tuhan Allah dalam kebersamaan kehidupan semua orang. Yesus mengajarkan bagaimana kalau orang bisa mengasihi Allah kalau ia tidak mau mengasihi dan mengampuni sesamanya. Karena itu dia mengajarkan dan mengingatkan manusia untuk tidak memperlakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan Bapanya di surga. Kehadiran Yesus membawa sukacita, kehadiran Yesus membawa kekuatan dalam menjalani hidup ketika mereka mau percaya dan melakukan semua yang Yesus ajarkan dengan tidak menyimpan perasaan yang tidak benar bagi sesama, apalagi menghakimi sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Perkataan ini menjelaskan bahwa Allah sesungguhnya selalu mau memberikan kasih-Nya dan pengampunannya kepada semua orang. Sehingga dengan semuanya itu Dia ingin supaya ada kehidupan yang berlanjut dengan mengasihi Dia sungguh dan tulus, tidak menyimpan dendam, amarah, tidak melakukan hal yang tidak benar, dan tidak membuat permusuhan di dalam kehidupan karena dosa itu. Allah mau supaya dosa itu tersingkirkan dengan menghadirkan Yesus lewat pengajaran, tindakan, teladan hidup yang benar yang selalu dilakukan Yesus di dalam hidupnya. Ketika orang tidak menerimanya, ketika orang menolaknya, Yesus tidak pernah membangun tembok permusuhan memisahkan dirinya dengan orang-orang, tetapi Dia mau selalu bisa ada di sana dan terus memberikan pelajaran, nasihat, perkataan, tindakan yang sangat berarti supaya manusia tidak hidup di dalam keberdosaan yang berkepanjangan dan memisahkan manusia dengan Allah karena dosa itu. Yesus menginginkan ada pembaruan hidup dengan bagaimana menikmati menjalankan hidup, memahami keinginan Allah supaya keberdosaan itu tidak berlanjut. Manusia bisa mengerti dan memahami bahwa hidup ini harus bisa bersatu dengan sesama, tidak membenci, mendendam, dan menghukum mereka. Karena apa yang dikatakan bahwa janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Mau menerima pengampunan itu, maka harus juga bisa mengampuni. Mau menerima dan menikmati pembebasan itu, maka jangan membuat dosa dengan terus menghakimi sesama, menuduh mereka seakan-akan kita lebih benar daripada mereka, lalu melihat mereka sebagai orang yang tidak patut dikasihi. Bapak, Ibu, Saudara, Allah adalah kasih, dan karena kasih itu manusia terselamatkan dengan kehadiran Yesus. Karena itu apa yang Yesus ajarkan harusnya semakin membuat kita terus hidup dan meneladani semua sikap tindakan yang benar yang Yesus lakukan dengan memberlakukan kasih di sepanjang hidup.
Lebih jauh lagi dia ajarkan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Berilah segala yang baik, artinya dalam kerendahan hati sebagai orang percaya diajarkan sekaligus diingatkan untuk bisa melakukan yang terbaik dengan tidak pernah menghitung-hitung atau tidak pernah memprioritaskan diri sendiri. Memberikan dari hati yang tulus untuk kebaikan orang lain adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, pengikut Yesus yang mau meneladani sikapnya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa kita ditempatkan untuk memperlihatkan sikap hidup yang sangat mengasihi Allah, mengasihi sesama, dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya akan diberkati oleh Tuhan, sebab Allah memperhitungkan semuanya itu, dan Allah mengukur dari segala tindakan, sikap, pikiran, perasaan kita yang benar terhadap sesama kita. Kalau kita melakukan sesuatu tidak benar untuk sesama kita, maka yang tidak benar itu juga akan kita terima di sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini semua mau mengajarkan kita bahwa Yesus Allah tidak lagi menghukum dunia ini dengan berbagai macam hal yang sangat menakutkan. Tetapi kalau sekarang ini terjadi di sekitar hidup kita, dunia dikuasai oleh virus corona sampai kita pun berada di dalam ketakutan, itu bukan berarti hukuman Allah, tetapi peringatan Allah kepada kita bahwa kita harus mencari Dia, harus mengerti dan mentaati semua perintah dan aturannya. Yesus Kristus dihadirkan menjadi contoh bahwa Allah sangat mengasihi kita dan mau mengampuni kita dari segala dosa kesalahan kita. COVID-19 bukan ancaman bagi kita dan bukan momok yang menakutkan bagi kita. Kalau kita hidup dengan baik, kalau kita mau melakukan semua kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, semua sudah terjadi. Semua sudah dialami oleh dunia. Hal-hal yang menakutkan itu membuat manusia bersembunyi di rumah dan tidak berani untuk melakukan tindakan kasih di dalam hidup. Kembali kita pahami, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengangkat hati memberikan hidup dan kehidupan kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada menaungi kita semua, memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan kesehatan, sehingga kita dibebaskan dari segala ketakutan kehidupan dunia sekarang ini. Kita dilepaskan dari keterikatan, ketakutan untuk tetap percaya dan percaya selalu kepada Tuhan, mengandalkan Dia di segala waktu dan hidup kita. Allah berjanji sampai kapanpun Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia mau selalu ada bersama dengan kita di masa-masa sengsara ini. Yesus menderita, Dia dicambuk, Dia dicaci maki, Dia dihina, Dia diludahi untuk melanjutkan pengampunan Allah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan salibkan Dia karena ketakutan itu. Jangan membuat Dia lagi menderita karena ketidakberanian kita menghadapi dunia sekarang ini. Mari bangunlah, tetap percaya bahwa di segala waktu dan tempat hidup kita, di segala situasi dan kondisi, Allah sementara berperan
bermain dengan kasih-Nya untuk menyatakan kehadirannya di hidup kita. Dia tidak akan lagi menghukum kita. Dia tidak akan lagi membuat kita menderita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diingatkan, benahi kehidupan seperti apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Itu yang terbaik untuk kita lakukan di hidup ini. Hadapi segala kehidupan sekarang ini dengan tetap beriman bahwa Allah selalu ada, memberikan kepastian hidup dan melenyapkan, melepaskan segala ketakutan kita untuk hidup kembali di masa depan dengan hidup yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati semua kita. Tuhan mengasihi semua kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri bersama-sama dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha baik. Selalu Engkau memperhatikan kami, memberikan kami nafas hidup kembali untuk kami bisa menjalani kehidupan dan menikmati hidup bersama dengan peranan kasih setia Tuhan di hidup kami. Ketika dunia digoncang oleh virus COVID-19, manusia berada di bawah ketakutan dan tidak berani untuk melakukan kegiatan setiap hari sebagaimana hari-hari yang lalu dilakukan dengan penuh sukacita. Manusia dikuasai oleh kelemahan, ketidakberdayaan. Sampai kapan ini terjadi kami tidak tahu. Tuhan mempunyai maksud yang indah. Tuhan merencanakan hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Karena itu di saat ini ketika kami datang tersungkur di hadapan-Mu, Engkau tahu bahwa kami mengharapkan dan merindukan kehadiran-Mu dalam mengatasi kondisi negara Indonesia, mengatasi kondisi masyarakat secara khusus anak-anak Tuhan. Engkau yang mampu meredam semuanya Tuhan. Virus corona berada di bawah kuasa Tuhan. Dan Yesus memberikan kekuatan bagi kami dengan teladan hidup yang benar. Mengingatkan kami kalau kami mau hidup lebih baik di dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan semua yang benar, tidak menghakimi dan tidak menghukum, tidak menimbang melihat kesalahan orang lain, tetapi melihat semuanya sebagai saudara teman yang juga layak menikmati kasih setia Allah. Kami mau berperan di dalam kenyataan kehidupan dunia sekarang ini. Kami mau berbuat lebih baik. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden, juga seluruh jajaran kabinet. Engkau memberkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, sehingga mereka terus mewartakan kebenaran, menguatkan semua jemaat untuk tetap berdiri di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia. Engkau memberkati fungsionaris Majelis Sinode Mupal Sulsel Bara. Engkau selalu menguatkan dan memampukan mereka untuk terus bekerja melayani Tuhan. Berikan kesehatan, berikan juga kemampuan untuk bertindak sebagai pemimpin sekaligus sebagai anak Tuhan yang mewartakan kebenaran, menguatkan setiap jemaat tetap ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk GPIB Mangamaseang. Bapa, kami tahu dan kami percaya Engkau selalu ada di hidup dan kehidupan persekutuan GPIB Mangamaseang. Berkati Pendeta Jeff Talise dengan istri dan anak-anak yang terpisah Makassar dan Yogyakarta. Dalam persatuan hidup keluarga hamba Tuhan, mereka juga kuat dan senantiasa menguatkan domba-domba Allah di dalam persekutuan GPIB Mangamaseang.
Engkau memberikan sukacita tatkala ia melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terus ditopang, didampingi oleh penatua diaken yang juga mau memberikan hidup dan kehidupan melayani Tuhan. Berkati hidup dan kehidupan mereka, pelkat-pelkat, komisi, panitia, tim kerja, unit kerja yang dalam kebersamaan terus bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan dengan kerja dan layan yang dilakukan setiap saat. Terima kasih untuk sektor 1 sampai 10. Engkau berkati setiap warga jemaat, keluarga lepas keluarga yang berada di dalam keprihatinan hidup akibat virus corona yang melanda dunia. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, keyakinan iman bahwa Yesus itu menderita sengsara sampai harus tersalib di Golgota hanya karena mau melepaskan hukuman dan dosa manusia, memberikan dan menjamin kehidupan yang kekal bersama dengannya. Dia membawa nama kami semua di hadapan Tuhan, dan Dia mau menjadi pendamai dari kami semua dengan Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam persekutuan yang indah. Kalaupun kami melaksanakan persekutuan itu, ibadah di dalam rumah tangga masing-masing, Engkau juga selalu ada di dalam ibadah itu, sehingga rumah tangga menikmati damai sejahtera, rumah tangga harmonis, rumah tangga damai selalu. Berkati umat-Mu yang berhari ulang tahun hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sukacita itu menjadi sukacita mereka, berbagi berkat bagi sesama, menguatkan dan memampukan sesama untuk mengerti dan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga damai sejahtera pun dinikmati. Mereka yang mendapatkan putra-putri di kehidupan keluarga mereka yang Tuhan baru percayakan, mereka yang menikmati hari pernikahan, yang menikmati kesuksesan dalam pendidikan, usaha dan pekerjaan, semakin mau membuat mereka sadar bahwa semua yang mereka peroleh karena berkat dari Tuhan yang terindah, sehingga mereka pun mampu melakukan yang terbaik di mata Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Yang bergumul dengan suasana duka cita, Tuhan Yesus hiburkan selalu dan kuatkan mereka untuk bisa kembali menapaki masa depan dengan memohon pertolongan Tuhan. Yang juga gagal dalam pendidikan, yang gagal dalam pekerjaan dan usaha tidak mengalami perkembangan, rumah tangga mengalami goncangan, sakit terus berada dalam perawatan rumah sakit maupun pemulihan di rumah mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan sehingga mereka mampu memahami di balik semua kondisi hidup yang mereka alami, Tuhan sementara bekerja untuk hari esok yang lebih baik, hari esok yang lebih indah lagi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk persekutuan ini boleh berjalan. Berkati majelis penatua diaken yang bertugas, berkati organis, berkati kantoria, pemandu lagu, berkati juga paduan suara vokal group, berkati multimedia dan operator sound system, koster, karyawan kantor, tenaga keamanan dan juga sopir yang selalu bergiat layan di dalam tempat ini. Tuhan Yesus berkati sehingga mereka bersyukur dan bersyukur
menerima dan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidup, dan mereka mampu melaksanakan hidup dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami mau menyerahkan kondisi Makassar secara khusus. Tuhan bebaskan kami dari ketertekanan kehidupan menghadapi virus corona. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami, supaya dimanapun kami berada, ketika kami beraktivitas, jubah kasih-Mu itu selalu menutupi kami, sehingga kami terbebas dari segala penyakit virus corona itu. Kami yakini pasti Allah, Engkau menginginkan kami menjadi yang terbaik di dunia ini. Dengan melakukan semua kehendak-Mu, kami dibebaskan dari ancaman kehidupan dunia ini. Lalu Tuhan, kehidupan kami hari ini kami mau pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab bersama dengan-Mu kami bisa menjalani hidup dan bertanggung jawab atas perjalanan kehidupan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan bersama kesaksian pujian dari majelis bertugas dan pemandu lagu.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Berdasarkan Alkitab dalam Matius 6 ayat 33 yang menyatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat dipersilakan berdiri dan mari menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah berdiri sebab kita akan diutus kembali menjalani hidup sebagai orang percaya. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bagi kita
saudara arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.